Halo, perkenalkan, saya Hairunisa Fauzia, Ketua Tim dari Tim K2, asal dari Bandung dan mahasiswa program studi komputerisasi akuntansi di Universitas Komputer Indonesia. Perkenalkan juga anggota dari Tim KA2 ada Tiara Fadila, asalnya dari Bandung dan mahasiswa program studi komputerisasi akuntansi di Universitas Komputer Indonesia. Anggota kedua ada Dinda Satika, asalnya dari Jambi, mahasiswa program studi komputerisasi akuntansi di Universitas Komputer Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana ya mengelola bisnis agar tetap berjalan dengan baik di masa pandemi ini? Kira-kira poin apa saja ya yang perlu kita perhatikan untuk manajemen bisnis? Yuk, lihat dan jangan lupa pelajari. Poin pertama, pahami terlebih dahulu konsep bisnis yang kita miliki. Nah, contohnya jika konsep bisnismu adalah makanan ataupun minuman, buatlah kreasi yang lebih menarik, tapi tetap memberikan manfaat baik seperti menambahkan ataupun mengganti bahan bakunya dengan bahan baku yang lebih sehat, yaitu dengan sayur, buah, susu, dan makanan-makanan lain yang mengandung protein ataupun vitamin. Poin kedua, jangan hanya berjualan, tapi juga tunjukkan dukungan. Dukungannya siapa saja ya? Ada 3, yaitu keluarga, teman, dan juga calon pelanggan. Keluarga adalah elemen yang terdekat denganmu, teman adalah relasi untuk kamu juga bisnismu, dan calon pelanggan adalah hal utama dalam bisnis, karena kalau tidak ada calon pelanggan, maka bisnis tidak akan pernah berjalan. Dukungannya berupa apa sih? Nah, dukungannya adanya dengan manfaat baik pada bisnismu, lalu adanya kualitas bisnis dengan cara meningkatkan terus bisnis tersebut dan menjadi lebih baik, dan kepercayaan terhadap bisnis. 3 poin ini harus didapatkan oleh bisnis ataupun suatu bisnis dari keluarga, teman, dan pelanggan. Nah, poin ketiga, gunakan topik dan kata kunci yang tepat atau keyword research. Bagaimana sih maksudnya? Nah, bandingkanlah beberapa kata kunci yang terkait bisnis itu. Contohnya, bisnis makanan penutup. Ini ada 3 kata kunci, yaitu dessert, puding, dan salad buah. Dari ketiga kata kunci itu, manakah yang sering orang search, Google ataupun browsing, dan juga orang minati di sekitar kita? Jika itu paling banyak, maka pilihlah salah satu yang tertinggi dari 3 kata kunci itu. Poin keempat, tingkatkan konten online, seperti misalnya tambahkan kreasi sendiri, juga ciri khas pada bisnis itu sendiri lewat media online, agar konten online dari bisnismu tidak terlihat monoton. Poin kelima, perhatikanlah keamanan produk pada saat promosi penjualan. Apa sih yang dimaksud keamanan produk di sini? Nah, yang dimaksud dari keamanan produk di sini yaitu dengan melakukan berbagai promo menarik agar pelanggan mencintai bisnis kita, percaya terhadap bisnis kita, dan nyaman terhadap bisnis kita dengan potongan harga dan lainnya. Lalu dengan meningkatkan selalu kualitas produk tersebut dan tetap menjaga kebersihan produk serta bisnis tersebut, lalu pelayanannya seperti apa, juga ciri khas dari
bisnis yang kita tawarkan itu seperti apa dan agar bisa bersaing dengan bisnis serupa yang ada di luar sana. Poin 6, lakukanlah komunikasi baik di berbagai media dengan pelanggan. Seperti contohnya merespon dengan cepat, terus tetap gunakan etika berbicara yang baik, ramah, sopan, maka pelanggan akan percaya dan nyaman terhadap produk ataupun jasa yang bisnis kita tawarkan. Poin 7, carilah target untuk menjadi pelanggan setia. Nah, target itu siapa ya? Lansia, wanita muda, anak-anak, atau pria dewasa? Tentu saja, target pelanggan harus sesuai dengan produk yang ataupun jasa yang ditawarkan oleh bisnismu itu sendiri. Nah, jika sudah pasti dan sudah mengetahui siapakah target dari bisnismu, maka fokuslah pada target tersebut dan buatlah mereka nyaman dengan bisnis yang ditawarkan. Poin 8. Buatlah materi pemasaran yang menarik perhatian tetapi bermanfaat bagi pelanggan. Seperti mempromosikan dengan kata-kata singkat, padat dan jelas, namun menarik banyak orang penasaran dan juga akhirnya tetap percaya pada produk itu. Kedua, buatlah konsep baru setiap akan melakukan pemasaran. Lakukan ide-ide baru dari setiap pemasaran yang dilakukan. Ketiga, buatlah kreasi di media online yang tidak hanya tentang promosi, tapi juga terkait sejarah bisnis itu, profil pendirinya seperti apa, peringatan hari-hari besar nasional, dan juga bisa berupa games yang ada di bisnis itu. Poin ke-9, perhatikanlah kelebihan dan kekurangan bisnismu dan banyaklah belajar dari bisnis orang lain yang serupa, tapi diambil yang baiknya aja ya. Nah, kelebihannya itu biasanya apa sih yang menarik dari bisnis tersebut? Kenapa orang harus membeli dengan produk tersebut? Lalu adapun kekurangannya, kenapa bisnis tersebut bisa menurun? Lalu tindakan apa yang harus dilakukan agar mengurangi kekurangan yang ada? Poin ke-10, evaluasilah bersama setiap beberapa waktu atas kerja tim dari bisnismu. Ini adalah poin terakhir yang terpenting dalam bisnis, apalagi bisnis online. Evaluasinya seperti apa sih? Evaluasinya harus dilakukan dengan individu satu persatu, para atasan maupun bawahannya. Lalu setelah itu evaluasilah secara per kelompok atau per divisi pekerjaan deskripsi dari jobs itu sendiri. Setelah itu lakukan evaluasi keseluruhan agar bisnis bisa meningkat lebih baik. Nah, kesimpulannya dari strategi manajemen bisnis di masa pandemi ini yaitu komunikasi yang baik, carilah inspirasi untuk bisnismu, lalu evaluasilah hasil kerja kerasmu. Sekian dan terima kasih.